Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ali sedeki wal wafa, amma ba'. Alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga menjalankan amalan-amalan lainnya sebagai seorang Islam yang taat, seperti halnya dalam membaca Al-Quran. Salawat berangkaikan salam, berpucukkan rindu senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada beliau beserta keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita telah diberikan kemudahan dalam mempelajari agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri melalui satu buah pantun. Jalan-jalan ke Singapura menggunakan kapal dari kota Batam. Perkenalkan, saya Bagas Pratama Putra, utusan dari Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat, cermat, dan tak begitu padat yang berjudul Al-Quran, Sumber Inspirasi, Sains, dan Saintis. Hadirin rahimakumullah. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan Al-Quran. Bahkan kata ilmi itu sendiri disebut sebanyak 105 kali di dalam Al-Quran, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat ingin melaksanakan ibadah, tentunya memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu-waktu yang tepat, diperlukan ahli astronomi. Maka dalam Islam, pada pertengahan abad dikenal dengan istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan teori dan konsep yang sudah ada, antara lain sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ar fanfuzu la tanfuzuhna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di atas menjelaskan pada masa ke-14 yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa dan jin manusia bahwasanya mereka telah dipersilakan oleh Allah untuk menjelajahi di angkasa luar, asalkan saja mereka mempunyai kemampuan dan sultan, kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini, sebagaimana ditafsirkan para ulama, adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini terbukti di era modern sekarang ini telah banyak transformasi yang muncul dengan keanekaragamannya yang bisa menembus angkasa luar. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan teknologi dan telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, dan planet-planet lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan tampaknya sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Syahid Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam the father of the science and Al-Quran is the book of the science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Bahkan hampir semua ilmu pengetahuan yang muncul di permukaan ini telah termuat di dalam Al-Quran. Semakin maju semua ilmu pengetahuan, hal ini tentunya
memberikan fakta dan mengungkapkan bahwa firman-firman Allah dalam Al-Quran telah benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai landasan hidup manusia guna mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Wahai pencipta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga dijadikan inspirasi ilmu dan pedoman dalam pengembangan pemikiran sehingga terciptanya penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan. Menurut Syekh Jauhari Tantawi, guru besar Cairo University, dalam tafsir Al-Jawahir terdapat 750 ayat kauniyat, ayat tentang alam semesta, dan hanya terdapat 150 ayat tentang fikih. Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dalam bidang apapun, termasuk sains dan teknologi. Dengan demikian, integrasi Al-Quran dan juga sains memiliki dua misi penting, yakni yang pertama, pembinaan moral spiritual dan daya intelektual. Yang kedua, mensinergisasikan antara Al-Quran yang berpedoman pada umat Islam dengan sains yang yaitu merupakan suatu keharusan. Karena Al-Quran sendiri merupakan sumber pengetahuan yang mencakup seluruh kehidupan. Dengan demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.